Dunia tidak pernah benar-benar tenang. Ia hanya tampak stabil, sampai perubahan besar terjadi. Dalam sejarah, setiap abad memiliki titik baliknya sendiri. Abad ke-20 menyaksikan dua perang dunia, kelahiran tatanan global baru, dan dominasi satu kekuatan besar pasca Perang Dingin. Namun kini, tanda-tanda pergeseran kembali muncul. Ekonomi global tidak lagi terpusat, aliansi militer berubah arah. Energi dan teknologi menjadi senjata baru. Persaingan antara Amerika Serikat dan China semakin terbuka. Rusia menantang stabilitas Eropa Timur, sementara negara-negara berkembang mulai memainkan peran strategis yang sebelumnya tak terbayangkan. Apakah dunia sedang menuju sistem multipolar, ataukah kita memasuki era ketidakpastian yang lebih berbahaya? Hari ini, kita akan membedah perubahan besar itu, bukan dengan teori konspirasi, tetapi dengan analisa ekonomi, militer, energi, dan teknologi yang membentuk masa depan dunia. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, dunia memasuki era yang disebut unipolar moment. Amerika Serikat menjadi kekuatan dominan tanpa rival setara. Dolar menjadi mata uang cadangan global. NATO meluas. Institusi internasional seperti IMF dan Bank Dunia beroperasi dalam sistem yang relatif stabil. Intervensi militer dan kebijakan luar negeri Washington membentuk banyak dinamika global. Namun stabilitas itu bukan tanpa konsekuensi. Globalisasi mempercepat integrasi ekonomi, tetapi juga menciptakan ketimpangan dan ketergantungan rantai pasok. Di saat yang sama, Asia mulai bangkit. Dalam 20 tahun terakhir, pusat gravitasi ekonomi bergerak ke timur. China menjadi ekonomi terbesar kedua dunia. Proyek Belt and Road menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa dalam jaringan infrastruktur raksasa. India tumbuh pesat. Asia Tenggara menjadi pusat manufaktur alternatif. Rantai pasok global tidak lagi sepenuhnya terkonsentrasi pada Barat. Sementara itu, perang dagang antara Washington dan Beijing menunjukkan bahwa ekonomi kini adalah medan pertempuran strategis. Chip semikonduktor, kecerdasan buatan, dan kontrol teknologi menjadi faktor penentu kekuatan masa depan. Energi selalu menjadi inti konflik global. Ketergantungan Eropa terhadap gas Rusia memperlihatkan bagaimana energi bisa menjadi alat tekanan politik. Krisis harga minyak berdampak langsung pada inflasi global. Namun, dunia juga sedang berubah. Transisi menuju energi terbarukan memperkenalkan kompetisi baru, litium, nikel, dan teknologi baterai. Negara yang menguasai rantai pasok energi hijau berpotensi memimpin dekade mendatang. Anggaran pertahanan global meningkat signifikan. China memodernisasi angkatan lautnya. Rusia memperkuat postur militernya. Amerika Serikat mempertahankan jaringan pangkalan global. Aliansi baru bermunculan. Latihan militer gabungan semakin sering dilakukan. Namun peperangan modern tak lagi hanya soal tank dan jet tempur. Ia juga soal siber, satelit, dan drone otonom. Teknologi kini adalah arena dominasi. Kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan eksplorasi luar angkasa menjadi simbol supremasi. Siapa yang memimpin AI berpotensi memimpin ekonomi global? Perusahaan teknologi raksasa memiliki pengaruh yang melampaui banyak negara. Data menjadi sumber daya baru. Persaingan tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga antar korporasi global. Kita mungkin sedang menyaksikan lahirnya sistem multipolar dunia dengan beberapa pusat kekuatan. Amerika tetap kuat, China terus naik, Rusia memainkan peran strategis, India dan negara berkembang menambah kompleksitas. Namun sistem multipolar juga berarti lebih banyak gesekan. Pertanyaannya, apakah dunia mampu mengelola persaingan ini tanpa konflik besar? Sejarah menunjukkan bahwa transisi kekuatan seringkali penuh risiko. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa kerjasama masih mungkin terjadi. Jika abad ke-20 didominasi oleh rivalitas kekuatan besar, maka abad ke-21 memperlihatkan sesuatu yang lebih kompleks. Kebangkitan negara-negara berkembang sebagai penyeimbang baru. Kelompok seperti BRICS semakin diperhatikan dunia. Di dalamnya terdapat China, Rusia, serta negara berkembang besar seperti India dan Brasil. Blok ini bukan sekadar simbol ekonomi, tetapi juga refleksi keinginan menciptakan sistem keuangan yang lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada satu mata uang global. Di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara, negara-negara mulai memainkan diplomasi multi-alignment, menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan sekaligus tanpa sepenuhnya berpihak. Mereka tidak lagi ingin menjadi arena persaingan, tetapi aktor aktif dalam menentukan arah. Sementara itu, negara seperti Arab Saudi dan Indonesia menunjukkan bagaimana posisi strategis dan sumber daya dapat meningkatkan pengaruh dalam percaturan global.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa dunia tidak lagi terbelah menjadi dua blok sederhana seperti era Perang Dingin. Struktur global kini lebih cair. Aliansi dapat berubah sesuai kepentingan nasional. Namun sistem yang lebih cair juga berarti lebih sulit diprediksi. Diplomasi menjadi semakin penting karena kesalahan kecil dapat memicu ketegangan besar. Sejarah menunjukkan bahwa transisi kekuatan global seringkali menjadi periode paling berisiko. Ketika satu kekuatan merasa posisinya terancam dan kekuatan lain merasa momentumnya meningkat, ketegangan mudah muncul. Dalam ilmu hubungan internasional, fenomena ini sering disebut sebagai power transition. Persaingan antara Amerika Serikat dan China sering dipandang sebagai dinamika utama abad ini. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Dunia juga dipengaruhi oleh kebijakan energi Rusia, stabilitas Timur Tengah, serta pertumbuhan ekonomi Asia Selatan dan Afrika. Teknologi mempercepat semuanya. Informasi menyebar dalam hitungan detik. Krisis keuangan dapat menular lintas benua. Konflik regional dapat berdampak pada harga pangan dan energi global. Namun di balik semua risiko itu, ada pula peluang. Kerjasama multilateral dalam isu perubahan iklim, perdagangan dan keamanan siber masih terus berlangsung. Dunia belum sepenuhnya terpecah. Pertanyaannya kini, apakah negara-negara besar mampu mengelola persaingan secara terkendali? Ataukah ego geopolitik akan mengalahkan diplomasi? Kita mungkin tidak sedang menuju perang global, tetapi kita jelas sedang memasuki era kompetisi strategis jangka panjang. Dan masa depan dunia akan sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memahami dan mengelola perubahan tersebut. Dunia tidak runtuh. Ia bertransformasi. Keseimbangan kekuatan global selalu bergerak, mengikuti dinamika ekonomi, energi, militer, dan teknologi. Kita sedang hidup di era transisi. Transisi selalu membawa ketidakpastian. Tetapi di dalamnya juga terdapat peluang. Mungkin generasi ini akan dikenang sebagai generasi yang menyaksikan lahirnya tatanan global baru. Dan pertanyaannya kini bukan siapa yang akan mendominasi, tetapi bagaimana dunia memilih untuk mengelola kekuatan. Karena masa depan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang paling kuat, melainkan oleh siapa yang paling bijak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.